bisa ditemenin. Di sini saya sebagai wali murid ingin menceritakan kecemasan ketika anak saya masuk SD. Pertama, ketika anak masuk SD, pada PBDB di tahun ajaran baru ada tes calistung. Dan yang kedua, ketika anak tidak bisa calistung saat dites. Yang ketiga, ketika anak tidak bisa beradaptasi dengan teman barunya. Kekhawatiran kita sebenarnya guru-guru TK ya, ketika anak masuk SD itu adalah adanya tes calistung. Sebelumnya anak itu kan ditekan untuk bisa calistung ya. Jadi saya menemukan anak itu nggak mau sekolah karena pusing. Ya menurut kami itu sangat menyedihkan ya. Masa usia dini adalah masa yang sangat penting dan tidak akan kembali. Masa ini adalah fase penting dalam mengembangkan kemampuan fondasi anak. Karenanya, merupakan tanggung jawab kita bersama untuk memastikan setiap anak usia dini mendapat pelayanan pendidikan yang sesuai dengan usia mereka. Miskonsepsi yang terjadi di masyarakat bahwa kemampuan membaca, menulis, dan berhitung menjadi satu-satunya kemampuan fondasi anak telah merenggut hak-hak anak kita. Bunda PAUD peraih penghargaan Wiyata Dharma Utama. Vima Agustina SH, MKN Provinsi Gorontalo. Dr. Haja Atalia Praratya, SIP MIKOM Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, Bunda PAUD Kabupaten Daerah Tertinggal. Hajah Galuh Nurdia Johan Syamsu, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Orpa Susana Kambuaya, SPD, dengan cara yang menyenangkan dan akhirnya menjadi pembelajar sepanjang hayat. Boleh kita iringi dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk para peraih penghargaan Wiyata Dharma Utama. Ya, selain mendapatkan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat BPMP Provinsi Gorontalo. Selamat datang, selamat ketemu kembali di Ponua Podcast BPMP Provinsi Gorontalo. Podcast kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat-sangat spesial, sesuatu yang sangat istimewa. Bagaimana apa yang telah kita lakukan dalam rangka pemulihan pembelajaran, transformasi pembelajaran, dan juga mempersiapkan generasi emas di tahun 2024. Yaitu salah satu episode Merdeka Belajar yang ke-24 transisi PAUD SD yang menyenangkan. Pada saat ini, sahabat BPMP Provinsi Gorontalo, kita telah hadir, kita telah mendapat tamu istimewa, yaitu yang terhormat Bunda PAUD Provinsi Gorontalo, Ibu Vima Agustina. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Gimana, sehat? Alhamdulillah, terima kasih Pak. Alhamdulillah sehat. Dan sahabat BPMP Provinsi Gorontalo, kita ketahui bersama bahwa Bunda PAUD Provinsi Gorontalo mendapatkan anugerah, mendapatkan apresiasi tertinggi dari Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi, yaitu Wiyata Dharma Utama tingkat nasional. Nah, oleh sebab itulah sahabat BPMP Provinsi Gorontalo, kita akan menggali seperti apa sehingga Bunda PAUD Provinsi bisa mendapatkan Wiyata Dharma Utama tingkat nasional. Baik Ibu, Bunda PAUD, saya panggil Bunda aja Bu ya. Boleh, bebas, nggak masalah Pak. Baik Bunda. Memang statusnya Bunda nih. Status Bunda. Kita ingin tahu Bunda, kira-kira aktivitas apa saja yang dilakukan oleh Bunda PAUD Provinsi dalam rangka untuk transisi PAUD SD yang menyenangkan ini Bunda. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya terlebih dahulu menyapa pemirsa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya menyapa seluruh para pemirsa dimanapun berada. Terima kasih pada kesempatan ini. Saya sebetulnya mendapat kepercayaan untuk bisa ngobrol dengan pihak BPMP ya. Dalam rangka kemarin kita menerima apresiasi Wiyata Dharma Utama tingkat nasional. Jadi begini Pak, sebelum saya menjawab langsung pertanyaannya, saya sampaikan terlebih dahulu bahwa di bulan Mei, beberapa saat setelah saya diterima untuk menjadi Ibu Bunda PAUD, ya begitu. Nah, di kesempatan itu kita menandatangani komitmen
Ya. ya bersama di pusat, di mana waktu itu Pak Mas Menteri ya, Iya, Mas ya Menteri kita. judulnya Mas Menteri Mas kita, Menteri kita. Mas Menteri Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Riset Teknologi. dan Teknologi itu banyak Bunda PAUD yang hadir, hampir semua diundang untuk menerima komitmen tersebut. Berkomitmen bersama agar supaya program yang merupakan gerakan transisi dari PAUD ke SD yang menyenangkan itu menjadi komitmen seluruh bunda-bunda PAUD yang hadir, dan ketika itu ditekankan program-program yang harus kami laksanakan, yang harus kami sosialisasikan ketika nanti pulang ke daerah masing-masing. Ya, seperti itu. Berangkat dari komitmen itu, artinya komitmen ya tertancap di sini nih Pak. Komitmen. Ya, komitmen itu tertancap Kata kuncinya di sini. komitmen Ya, ya. betul sekali. Nah, komitmen itulah yang merupakan semangat kami untuk bagaimana bisa merealisasikannya di daerah gitu, khususnya di Provinsi Gorontalo. Nah, bersama-sama dengan teman-teman yang tergabung dalam Pokja Bunda PAUD, kami berusaha. Begitu. Kami berusaha, sebetulnya memang saat itu sudah diberitahu akan ada apresiasi di bulan September. Oh, di awalnya sudah Ya, ada. sudah. Itu pemberitahuan sudah ada. Akan tetapi saya ketika mengajak teman-teman Pokja Bunda PAUD untuk mendiskusikan hal ini, saya bilang kita kesampingkan deh. Apresiasi itu hanya bonus. Betul, bonus. Apresiasi itu hanya bonus. Sekarang ini kita komitmennya. Komitmen yang harus kita perlihatkan. Yang dikuatkan. Ya, yang harus dikuatkan. Seperti itu. Dan alhamdulillah pemikiran teman-teman, niat mereka itu sejalan. Sejalan dengan Bunda PAUD ya. Betul sekali, sehingga tidak berat di lapangan. Karena apa? Maaf ini kalau saya bisa cerita. Kan kewenangan PAUD itu sudah didelegasikan ke kabupaten kota, bukan lagi kewenangan dari provinsi. Nah, artinya apa konsekuensinya? Tentu saja penganggaran tidak melekat di provinsi. Tidak ada di provinsi. Bagaimana dengan kondisi kita kalau memang kita itu bekerja hanya untuk apresiasi, mengejar apresiasi, pasti deh Pak, pasti akan ada banyak ngeluhnya. Karena apa? Ya, karena itu Bunda, berarti tanpa komitmen yang kuat, karena anggaran nggak ada, tapi tetap bisa bergerak. Itu dia. Nah, yang itu yang kepengen kami tahu, Bunda, gimana itu? Kok itu bisa? Semuanya tadi berangkat dari komitmen. Ya, komitmen itu dulu yang diperkuat. Ketika komitmen itu kuat, dan saya sampaikan kepada teman-teman, sekarang kita bekerja, hayu. Ini tugas berat, ini tugas mulia. Ya, saya bilang, karena ini bukan nasib masa depan bangsa ditentukan dari anak-anak kita yang pada saat sekarang ini. Nah, sekarang bulan Mei, sebentar lagi kelulusan anak-anak TK dan PPDB, di bulan Juli ya kan begitu ya Pak. Nah, kemudian alhamdulillah gayung bersambut teman-teman ini, ya Bu, kami sudah kami juga punya komitmen yang sama. Kita sudah untuk hal yang seperti ini kita sudah terbiasa. Begitu terbiasa untuk bergabung begitu dengan anak-anak, dengan TK. Ya, dan juga kita karena ini kan merupakan yang saya ajak ini kan adalah bunda-bunda PAUD, Pokja Bunda PAUD provinsi, yang memang mereka sudah berkecimpung di sana, sehingga tidak berat, tidak sulit bagi mereka. Sudah menjadi kebiasaan bagi mereka bergabung, berbaur dengan anak-anak, gitu. Sehingga karakteristik anak-anak dengan adanya program ini, beliau-beliau itu sudah tidak lagi istilahnya tidak perlu saya harus seperti apa menjelaskan, sudah memahami demikian. Nah, oleh karena itu kalau pertanyaannya tadi bagaimana mengimplementasikan bagaimana aktivitas, ya dimulai dengan ayo kita bersama berkomitmen ya untuk melaksanakan tanpa anggaran seperti itu ya. Ayo kita bisa gitu, kita bisa insya Allah. Nah, seperti itu, dari situ titik awalnya mulai kami menyusun rencana-rencana program-program. Bahkan yang kami susun itu tidak hanya sebatas sampai dengan tadi perolehan apresiasi di deadline waktu di September, enggak Pak. Ya, jadi kami punya program-program jangka panjangnya juga. Kalau program prioritas dari Bunda PAUD sendiri itu apa? Kalau bicara program mungkin dari yang prioritas yang sangat prioritas banget gitu ya Pak. Ya,
tentu tidak terlepas dari ketika kemarin itu menghadapi PPDB. Ya. Ya, saya bilang tanpa biaya kita harus turun. Begitu. Nah, bagaimana jadi memetakannya tentu pertama ini kita ke sekolah TK dulu. Ya. Ya, ke Berarti TK dulu langsung karena kunjungan ke TK-TK langsung ya. kita tidak menunda lagi karena memang waktu yang sangat mepet di mana itu kan bulan Mei. Sementara Juni sudah mau kelulusan, Susah PPDB. ya. Kita mau ngejar ini sebelum liburan anak-anak. Nah, di situ kita ayo kita turun sesegera mungkin. Kita mulai menyisir TK-TK yang bisa kami langsung kunjungi, langsung memberitahukan, menginformasikan kepada guru-guru TK apa yang kami dapatkan di pusat ketika itu. Bagaimana konkretisitasnya mengenai gerakan dari PAUD ke SD yang menyenangkan. Oke, luar biasa berarti Bunda itu sudah mulai dari komitmen, keinginan ingin bersama. Nah, pengen tahu Bunda, kira-kira untuk tujuan capaian apa yang diharapkan dari transisi PAUD ini? Ya, sudah pasti. Pengennya apa gitu? Ya, sudah pasti pertama program pemerintah ini harus diketahui. Ya, harus tersosialisasi dengan baik dan tepat kepada mereka-mereka yang merupakan sasaran daripada program ini. Siapa itu? Tentu TK dan guru awal SD. Guru SD awal. Itu sasaran ya, target sasaran, ya? Target itu. Nah, tentu tujuannya apa adalah tadi. Program ini harus bisa terlaksana dengan benar, di mana guru-guru TK sudah tidak lagi memaksakan anak-anak itu untuk harus bisa calistung. Apalagi di usia-usia yang sudah, di kelas yang sudah mau selesai nih, mau lulus nih, udah mau masuk SD nih. Itu yang dari sisi TK-nya. Kemudian berarti tidak lagi calistung. Ya. Jadi tidak mewajibkan anak-anak PAUD itu calistung. Itu yang pertama. Betul. Selanjutnya apa lagi, Bunda? Ya. Kemudian sasaran kita yang kedua adalah kita ke SD. Waktu itu belum liburan ya, belum liburan. Nanti kalau kan setelah itu ada liburan, kemudian ada PPDB-nya kan di Juli. Ya, nah, jadi di Juni itu kita sudah mulai dengan cara pertama kita mengundang untuk di satu forum kita mengundang sosialisasi. Iya, waktu itu kita bekerjasama dengan mitra kita yaitu IGTKI dan Himpaudi. Kita mengundang guru-guru TK, kita mengundang juga guru-guru SD di sana. Nah, di forum itu kita sampaikan. Di forum itu kita sampaikan. Nah, agar ini kenapa kita harus pertemukan mereka di satu forum agar supaya tadi informasinya yang bisa dari langsung. guru PAUD sama guru SD. Betul. Kita kumpulkan. Betul sekali. Ya, kita kumpulkan di satu tempat. Waktu itu alhamdulillah respon daripada pesertanya besar juga karena 600 lebih peserta waktu itu hadir. Ya. Yang dibahas kira-kira apa waktu itu? Ya itu kami mensosialisasikan tentang gerakan PAUD gratis SD ya. SD gerakan dari PAUD ke SD yang menyenangkan itu. Bahwa yang pertama tidak boleh lagi pada saat PPDB itu calistung. Kemudian kita juga tidak memaksakan usia kepada anak. Terus ada masa perkenalan betul sekolah sekali, ya? Betul sekali. Betul sekali. Ya. Di sana disampaikan juga. Kami sampaikan semuanya. Bagaimana itu ya? Ya, jadi memang alhamdulillah banyak pada kesempatan itu dialog dengan guru-guru TK, dengan guru-guru SD yang memang selama ini informasi itu kayaknya dulu sudah pernah ada katanya, tapi kembali di istilahnya review lagi ya oleh apalagi dengan pemerintah yang sekarang ya Pak Mas Menteri waktu itu. Jadi karena yang selama ini, yang dulu mungkin tidak efektif Pak. Buktinya masih ditemukan hampir semua sekolah memperlakukan hal yang sama. Anak TK diajarkan calistung, tes menerima murid baru harus bisa calistung. Masuk SD harus calistung. Ya, harus calistung tanpa juga melihat kesesuaian usianya. Iya. Seperti itu. Tanggapan peserta waktu itu gimana Bunda? Pada saat Bunda menyampaikan bahwa kita masuk SD itu nggak boleh, harus ada calistung. Nantinya pada SD harus ada pengenalan sekolah selama 2 minggu. Nah, kira-kira tanggapan peserta waktu itu seperti apa? Ya,
karena ini ada sebagian besar memang menganggap ini hal baru, meskipun Iya. tadi ada beberapa yang sudah mungkin itu guru-guru senior ya. Iya, Tapi iya. kalau guru-guru yang baru itu seakan-akan ini hal baru. Heeh. Begitu. Nah, akhirnya di sana kita ajak mereka untuk sama-sama berkomitmen menjalankan program ini. Iya Bu, katanya. Ada banyak yang juga memberikan saran masukan, menyampaikan bahkan kendala-kendala di lapangan begitu ya. Bahwa memang selama ini artinya di forum itu Pak, mereka juga menyampaikan fakta begitu. Iya, iya, Bahwa iya, memang iya. demikianlah faktanya, bahwa anak-anak yang masuk SD sudah harus bisa calistung. Iya. Itu kan sudah membudaya. Iya, sudah jadi salah lah. sudah Heeh. seperti itu. Baik, sahabat BPMP Provinsi Gorontalo, tadi kita telah ngobrol-ngobrol, kita lanjutkan ngobrol-ngobrolnya. Kira-kira Bunda, peranan Bunda PAUD ini, peranan Bunda PAUD dalam menggerakkan Pojja PAUD itu seperti apa? Apakah misalnya ada pertemuan setiap minggunya, atau ada setiap bulannya, atau misalnya Bunda juga ngecek satu-satu program-programnya itu seperti apa, Bu? Sehingga ini nih apresiasi Bunda PAUD ini mendapatkan ini bukan yang sangat gampang. Dari 34 provinsi di Indonesia. 38 Pak. Sekarang 38 ya. 38. Masuk Papua, sedangkan kita mendapatkan yang paling utama. Pilihan utama. Hanya 3 kan? Ada Betul. Aceh, Jawa Barat, kita sama Gorontalo. Gorontalo. Itu luar biasa. Itu gimana Bunda? Cara menggerakkannya gitu. Baik, ya. Saya ada semangat di sini, bahwa saya tidak bisa bekerja sendiri. Betul. Saya ini Harus selaku sama-sama. Bunda PAUD tunggal begitu, Bunda PAUD provinsi. Saya tidak punya teman-teman atau tim. Nah, kemudian tentu saja tim yang ada itu adalah Pokja Bunda PAUD provinsi. Dan seperti itu. Nah, sehingga tadi seperti saya sampaikan di awal, bahwa ketika balik dari pusat, saya ajak mereka untuk ayo kita diskusikan, mari kita membuat rencana-rencana apa yang harus kita lakukan dengan adanya instruksi ya, dengan adanya komitmen yang sudah kita lakukan di sana. Bagaimana kita mengimplementasikan ini. Nah, seperti itu. Kemudian ya, alhamdulillah saya bilang saya tidak terlalu mengalami kesulitan atau kendala untuk mendialogkan itu, karena beliau-beliau Pokja Bunda PAUD itu adalah yang sudah terbiasa berkecimpung di sekolah-sekolah, baik itu TK maupun di SD awal. Nah, sehingga ketika saya sampaikan kepada mereka, beliau-beliau itu, saya bilang kita bekerja ini tentu modalnya ketulusan, begitu. Karena tadi kita tidak usah bilang tidak ada anggaran, nanti Tuhan akan memberikan kemudahan-kemudahan, begitu, kelancaran-kelancaran. Ayo kita berbuat, ayo kita bekerja, apa yang bisa kita lakukan. Nah, jadi artinya apa? Saya tidak sulit karena semangat saya adalah semangat beliau-beliau juga, seperti itu. Sehingga ketika dibuat jadwal, ayo kita berkunjung ke TK mana, ya, ke SD mana, atau bikin kegiatan-kegiatan yang berupa pelatihan. Nah, itu teman-teman Pokja Bunda PAUD segera mengkondisikan, begitu. Saya tinggal menerima gimana laporannya, Bu, hari ini kita ke sini, besok kita kemana, hayu. Seperti itu, ya Pak. Saya lihat kan Bunda ini kan ada program ya, dan waktu itu seingat saya program-program itu Bunda lakukan evaluasi, kemudian setelah evaluasi kan ada Bunda lihat kira-kira evaluasi apa? Kalau nggak salah waktu itu di belakang Bunda melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah Bunda lakukan. Iya. Jadi begini, ya, suatu program indikator keberhasilannya itu kita lihatnya di mana. Tentu harus ada monitoring, ada evaluasi. Ya, berarti monitoringnya sudah dilakukan, evaluasinya juga. Iya, kami melakukan ketika itu. Nah, di bulan Juli kan kami ini merasa begini Pak. Sosialisasi yang kami sampaikan tadi dengan peserta yang 600 lebih terdiri dari guru TK dan SD, ya. Terus kemudian kita juga sudah berkunjung secara terpisah ke TK-TK, bahkan ada ke beberapa SD. Oh, dipisah ya, gitu. Ada juga. Iya dong, karena kan akan beda ini nanti ya, waktunya, beda waktu dan beda anak-anak yang diterima gitu kan. Nah, itu
saya rasa ada hal yang disampaikan itu yang sudah keterima, ya kan? Yang mereka sudah apa namanya memahami karena kita sudah melakukan sosialisasi. Nah, karena pemikiran itu tadi, maka saya bilang ke teman-teman Pokja Bunda PAUD, ayo di bulan Juli nanti kita monitoring dan kita evaluasi apa yang sudah kita sampaikan. Begitu, apa yang sudah kita sosialisasikan, seperti itu. Nah, sebetulnya Pak, bicara mengenai sosialisasi bukan cuma tugas kami, ya. Termasuk BPMP juga ya. Siap, gitu merupakan pihak atau unsur yang juga bertanggung jawab untuk itu. Betul. Ya, dan tentu saja Dignas ya untuk dari sisi para pemangku kebijakan atau stakeholder yang ada di Provinsi Gorontalo. Nah, kemudian kami mengambil porsi yang bisa kami lakukan karena tadi keterbatasan dengan anggaran yang ada di kami, yang bahkan bukan terbatas lagi, bahkan tidak ada kan Pak ya. Nah, jadi kemudian kami, ayo kita cari sekolah yang terdekat. Oh iya, gitu. salah satu ngambil sekolah yang dekat ya. Gitu. Kami ketika mulai pertama di SD kota sini, ya, begitu masuk, memang karena waktunya kami ke sana itu di minggu pertama ketika aktivitas belajar dimulai. Kan masa perkenalan ada di 2 minggu pertama. Ya kan, di PPDB setelah anak-anak itu dinyatakan terima masuk, maka ada 2 pekan pertama itu untuk proses pengenalan mereka. Di sekolah SD. Di sekolah SD. Nah, dalam sosialisasi, dalam kunjungan kami untuk mensosialisasikan itu, kami sudah sampaikan seperti apa 2 minggu pertama anak-anak diperlakukan. Berikan mereka kebebasan untuk mengenal, beradaptasi dengan lingkungannya. Adaptasi dengan lingkungan tempatnya dia belajar, dengan berkenalan dengan teman-temannya, berkenalan dengan gurunya, ya kan? Secara peranan disampaikan bahwa nanti anak-anak kalian duduknya di sini. Kan kalau di TK berbeda, TK bahkan tidak punya kursi-kursi yang setiap hari, gitu. Itu kan harus pisah-pisah semua. Nah, kayak gitu. Itu kita merasa sudah menyampaikan, ya kan, kepada para guru, utamanya SD. Nah, ketika di SD yang pertama yang kami kunjungi itu di pekan pertama, memang karena baru pekan pertama sehingga masih suasana bermain, Pak. Ya, jadi di SD yang pertama yang kita kunjungi itu pekan pertama hari ketiga Senin Selasa, gitu ya. Memang suasana masih bermain. Di sana kita lihat anak-anak ceria begitu ya. Di sana ada orang tua murid. Nah, kami diterima. Oh maaf, bukan hari Selasa tapi hari Senin. Hari Senin ketika itu saya ingat ada apel pagi gitu ya. Maka dalam apel pagi itu anak-anak saya diberi kesempatan untuk bicara. Dan itu saya menggunakan peluang itu karena ada orang tua juga di sana, Pak. Ada orang tua murid yang mengantarkan anaknya masuk SD, kan gitu ya. Karena awal ya, anak-anak SD awal, adaptasinya dia dari TK ke SD. Dan ketika saya lihat ada orang tua murid, saya merasa ini peluang yang sangat bagus yang untuk saya sampaikan. Karena apa? Karena satu program ya tentu melibatkan banyak pihak di sana. Semua pemangku kepentingan ya. Betul sekali. Nah, kita bicara bagaimana mensukseskan program ini, maka bukan cuma guru, ya, bukan cuma kita yang ingin mensukseskan, akan tetapi siapa yang kita ajak ikut terlibat di sini. Dan bicaranya lingkup tadi, maka ketika saya lihat ada orang tua murid, ini nih. Kesempatan yang baik. Ini kesempatan yang sangat baik. Nah, disitulah saya sampaikan bahwa ada program dari Kemendikbud, ya. Program ini yang harus disukseskan bukan hanya guru TK yang tidak mewajibkan anak-anak untuk calistung, bukan hanya guru SD yang dalam penerimaan tidak harus mengetes bisa tidak calistung, akan tetapi orang tua di rumah. Orang tua di rumah, terutama mama yang ada sekarang ini, saya bilang, tolong ibu-ibu, mama, ya. Anak-anak di rumah, jangan sampai pulang rumah ditanya, di sekolah tadi belajar apa? Main ibu, gitu kan, main ini, main itu, ya. Terus nggak diajarin baca tulis? Enggak ibu. Nah, ini anak ibu yang ibu tanyakan adalah anak yang masih TK ketika itu, gitu kan. Nah, terus kemudian mama lagi menambah beban ke psikis anak. Dah ini mau masuk SD, kalau nggak bisa baca tulis hitung nanti nggak akan keterima. Dan gitu. Nah, saya sampaikan tolong ibu-ibu
sekarang sudah ada aturan baru. Mungkin ibu-ibu baru dengar, maka sekarang saya sampaikan bahwa tidak boleh lagi anak-anak itu disyaratkan harus bisa calistung untuk masuk SD. Sehingga ibu-ibu jangan sampai nanti juga Pak kan terlihat nih mama nih, kalau duduk nungguin anaknya kan, anakmu sudah bisa baca belum gitu kan? Iya, Ibu biasanya anaknya mama sudah bisa gitu tulis kan, belum? sambil Terus yang satu semangat, sudah dong, anak saya sudah bisa ini malah udah hafal perkalian malah gitu kan. Tapi yang di sebelahnya merasa belum bisa, akhirnya dengan sendirinya si Ma yang anaknya belum bisa, dia menjadi mencari tempat-tempat les menjadi gitu ya. iya pertama reaksi pertama kan menjadi kayak yang minder dulu kayak Pak, kecil hati gitu, kecil anak saya hati, nggak bisa sedih kok, gitu. iya kok anaknya dia udah bisa malah saya. Nah kan itu yang pertama. Iya. Kemudian yang tadi akhirnya untuk memenuhi stresnya itu ya, karena ada tekanan seperti itu sehingga anak saya harus saya leskan, dibimbelkan lah. Itu. Yang paling parah kan yang ngasih Yang bimbel itu dikasih guru SD-nya Pak, guru di ruangan situ. Saya masih lanjut dulu sedikit ya pemirsa ya. Ini masih rangkaian. Terus kemudian di pekan berikut, berarti pekan kedua ya Pak, kita mengunjungi SD, memonitoring, mengevaluasi SD yang berbeda itu masuk jadi ke Kabupaten Gorontalo. Nah di sana ada satu sekolah SD di pekan kedua itu, nah itu hari Rabu Pak. Itu hari Rabu kami berkunjung ke sana bersama tim saya dan tim Pokja tentu saja, Pokja Provinsi Gorontalo. Nah di sana ketika kita masuk, kita langsung masuk ke dalam kelas Pak. Langsung masuk kelas. dalam kelas. Di sana ada mamanya berjejer menunggu ikut anaknya. masuk dalam kelas. Masuk kelas gitu. Pak kita. Iya masuk kelas. Dan anak-anak waktu itu sudah duduk rapi. Ya jam 8 lebih. Jam 8 lebih saya ingat sekali. Anak-anak sudah duduk rapi. Sudah ada buku tulis di depannya, sudah ada pensil yang dipegang. Terus saya memberi salam, kemudian kami sampaikan bahwa kami datang sini untuk melihat begitu kan bagaimana apa yang telah dilakukan sekolah dengan adanya program pemerintah ini gitu kan. Ya, ternyata anak-anak itu Pak nih hari Senin. Belajar apa? Iya, hari Senin nih Pak, lembar pertama, lembar kedua hari Selasa, lembar ketiga yang kita periksa yang pas lagi terbuka huruf C. Jadi ada huruf C, gitu, huruf C satu lembar itu. C. Artinya apa begitu? Nak, ini huruf C hari ini. Iya, Bu. Bu Guru, terus emangnya sudah diajarkan membaca tulis hitung? Sudah, Bu. Coba lihat lagi B. Lihat lagi A. Berarti hari pertama berarti hari Senin A, hari Selasa B, dan hari kami berkunjung itu adalah C, huruf karena di C. Hari ketiga. Nah, saya tanya Bapak Ibu Guru, apakah tidak ada sosialisasi? Apakah waktu acara yang kemarin 600 lebih tidak ikut, memang tidak bisa kita ikutkan semua Pak. Ya, ikut 600 berarti dari sekian. Beliau nggak ikut, jadi nggak tahu informasi. Iya, tapi kan ada keterampilan sebetulnya. Berarti ada nggak menyampaikan ya. Begitu ya. Nah, terus kita tanya tidak datang. Harusnya ada keterampilan, tapi memang waktu itu mungkin tidak datang. Sehingga kita tanya lagi, Bu, ini secara tertulis apakah dari Diknas sudah pernah ada disampaikan edarannya? Sudah. Edarannya sudah ada. Bahkan sudah ada. Jadi artinya apa? Edaran itu memang butuh kita action untuk mendatangi, untuk mensosialisasi, menjabarkan apa itu program. Sehingga kembali akhirnya kami mengulangi menyampaikan kembali bahwa pemerintah telah mempunyai program pelarangan untuk calistung, dan di 2 minggu pertama adalah masa anak-anak perkenalan. Sudah Ibu di minggu pertama? Tidak. Saya bilang, minggu pertama, itu minggu pertama 5 hari pertama gitu kan. Sekarang ada 5 hari kedua yang masih merupakan hak mereka untuk berkenalan, untuk adaptasi. Tidak langsung dengan kertas seperti ini. Saya bilang begitu. Asesmen juga bagi guru untuk anak-anaknya. Betul sekali Pak. Ya, betul sekali. Nah, oleh karena itu guru yang ada di kelas ketika itu menyadari, kemudian menginformasikan. Saya tanya apakah sudah dapat sosialisasinya? Sudah Bu. Dapatnya dari mana? Via Zoom. Jadi via Zoom begitu yang diadakan oleh Diknas Provinsi mungkin ketika itu, sehingga namanya via Zoom ya Pak. Tatap muka saja di sini kita ngobrol, di sana mereka ngobrol, belum tentu maksimal gitu kan, apalagi via Zoom. Nah, di situ itu salah satu temuan-temuan kita di lapangan Pak. Itu salah satu antara lain, sehingga program ini memang perlu untuk kita kawal.
perlu untuk kita kawal dengan serius. Baik, luar biasa ini Ibu sepak terjangnya apa yang telah dilakukan oleh Bunda PAUD Provinsi, datang ke sekolah-sekolah dan melihat secara langsung sekolah-sekolah itu. Baik Ibu, kami pengen tahu pada saat Ibu melaksanakan semua aktivitas dalam rangka baik itu di Bunda PAUD, kemudian Ibu turun-turun ke lapangan, kira-kira mitra yang apa ya menjadi membersamai Bunda PAUD dan Pokja Bunda PAUD itu siapa aja Bu, bisa dijelaskan? Oke, baik. Gini Pak, kalau bicara mitra, maka keterlibatan mitra kita dalam hal ini, saya tadi sampaikan di awal, itu adalah dari sisi untuk sosialisasi. Ya, karena apa? Karena teman-teman yang tergabung di mitra ini, misalnya saya sebutkan IGTKI, ya, atau Himpaudi, ya, dan itu mereka yang bisa langsung menggerakkan begitu Pak. Bisa langsung menggerakkan, ya, bisa langsung membuat acara-acara yang merupakan apa namanya memenuhi permintaan kami. Gitu. Jadi IGTKI kita bikin MOU sama Himpaudi juga. Itu tolong teman-teman IGTKI undang komunitasnya kan gitu ya, ikatan kan itu ikatan guru TK ya sama Himpaudi, himpunan PAUD Indonesia. Nah ini jadi melalui lembaga ini, melalui organisasi ini yang kita bermitra, itulah yang kita manfaatkan untuk dengan yang tadi mengundang guru TK, ya guru-guru dan TK dan SD itu kita mensosialisasikan program yang tadi dari pemerintah. Itu yang pertama. Ini bentuknya sosialisasi apa yang kita bisa gandeng ya. Karena kalau untuk turun lapangan kami tidak terlalu melibatkan mitra ini karena baru cukup tim aja ya, tim kami yang Pokja Provinsi yang turun. Terus kemudian masih juga yang sifatnya sosialisasi, mungkin BPMP kan juga pernah mengundang, membuat acara, kemudian mengundang kami Bunda PAUD untuk ikut sharing di situ, sharing keilmuan, sharing dengan mengenai apa-apa yang telah kami dapatkan mengenai gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Nah, seperti itu sehingga keterlibatan tentu saja bersama-sama dengan para mitra ini merupakan hal yang sangat baik Pak. Sangat positif, bukan cuma mitra tapi juga dengan institusi misalnya BPMP dalam hal ini. Itu kami juga pernah diundang oleh UNG untuk di sana berbicara mengenai hal ini. Jadi kita berusaha mana yang bisa untuk wadah-wadah, sarana-sarana yang bisa kita berbagi, menjadikan sebagai sarana gitu ya, tentu saja. Oh, itu program-programnya berarti mitranya itu bukan cuma sebatas dari IGTKI, Himpaudi, berarti universitas juga sudah tergerak lah, sudah dilibatkan dalam rangka transisi Pak. Nah Bu, pada saat kita kemarin ke UNG ya, Universitas Negeri Gorontalo gitu, itu ada nggak Bu pada saat Ibu berkunjung ke sana waktu itu? Iya. Alhamdulillah ya, memang untuk Fakultas PAUD ini yang ada di UNG ini juga saya lihat sangat serius Pak dalam hal ini. Sehingga ketika kami Pokja Bunda PAUD menawarkan beberapa program yang bisa kami sinergikan, mereka menyambut baik. Begitu. Di TK yang kami jadikan satu tempat untuk percontohan program daripada Bunda dan Pokja Bunda PAUD Provinsi, yaitu kita membuka satu ruang konsultasi yang kita namakan ruang tumbuh kembang anak. Oh, rumah tumbuh kembang anak. Nah, di sana kita siapkan khusus bagi orang tua dan anaknya yang apabila ketika dia ketika lulus ya, ini anak saya bagaimana nanti masuk SD. Oh, semacam konsultasi ya? Ya, ruang konsultasi. Jadi ruang konsultasi bagaimana dengan, kita namakan tumbuh kembang karena memang itu yang pas untuk penamaannya. Sehingga anak-anak ketika dia mau masuk ke SD, maka
perlu ada dibekali begitu ya. Orang tuanya yang lagi bingung, termasuk juga misalnya ada orang tua yang bertanya apakah anak saya sudah boleh masuk dengan usia 5 atau 6 tahun gitu ya. Sementara kan kalau kita lihat aturannya kan harus 6 tahun ke atas. Kita buka ruang itu. Nah ini yang kita kerjasamakan dengan teman-teman yang ada di PAUD di PAUD UNG gitu. Ya, jadi yang mengisi di sana teman-teman kita yang para calon-calon psikolog ini untuk duduk di situ. Itu tim kita ada Bu di sana? Oh iya tentu saja. Pokja Bunda PAUD ada di sana. Oh, Pokja ya, itu. Pokja Bunda PAUD. Yang pentingnya ada Pokja Bunda. Betul, karena Pokja Bunda PAUD ini memang kita juga memasukkan dalam kepengurusan adalah teman-teman yang di Fakultas PAUD itu. Ada beberapa. Kalau dari ini Bu, dukungan misalnya, kan ada mitra tadi, kemudian ada dukungan yang lain nggak selain dari organisasi-organisasi itu? Baik itu misalnya kan di sini nggak ada tuh pendanaan tuh dari pemerintah provinsi, nah itu dukungan lain. Antara lain pendanaan. Baik itu pendanaan, baik itu SDM, baik itu sarana. Gitu. Oh iya. Kalau bicaranya dukungan, tentu secara tidak langsung ada gitu ya, dimana apalagi nih kalau kita bicaranya dukungan dari pemerintah provinsi, begitu ya, mengingat kita ini provinsi yang tidak punya anggaran untuk Bunda PAUD-nya gitu ya, maka tentu dari provinsi ya antara lain ketika kami ingin difasilitasi untuk mengunjungi, untuk turun, maka sarana untuk itu ada, itu antara lain begitu Pak. Dan tentu saja juga ketika kita mau ngadain sosialisasi, maka pemerintah provinsi mensupport itu. Nah, gitu. Kan PAUD ini, SD ini kan punyanya kabupaten kota. Kira-kira pada saat kita akan berkunjung misalnya ke SD di salah satu kota, itu respon dari sekolahnya itu seperti apa? Atau respon juga dari pemerintah daerahnya seperti apa? Keberterimaannya Bu terhadap kita. Jadi begini Pak, kita turun itu modalnya adalah kita sebagai Bunda PAUD, ya kan provinsi yang meskipun jadi gini, kalau kita bicara kewenangan terkait penganggaran memang tidak ada di kita, gitu ya. Betul. Itu ada di kabupaten kota. Akan tetapi kalau bicara mengenai tugas sebagai Bunda PAUD yang skala provinsi, tentu saya punya pemahaman bahwa kapanpun kami turun, kami boleh dong, ya kan, kami boleh dong. Terus saya memang sebelum turun itu juga mengajak keterlibatan Bunda PAUD kabupaten kota, karena tadi mereka beliau yang punya. Jadi bersama-sama Bu ya. Iya seperti itu. Dan memang ada di beberapa tempat kami bisa bersinergi, begitu. Apalagi yang utamanya pernah kita di Bualemo, ya Kabupaten Bualemo, Kabupaten Pohuwato, kami mensosialisasikan di sana juga bersama-sama, bekerja sama dengan Bunda PAUD Kabupaten Bualemo dan beberapa kabupaten lain ketika itu. Begitu. Tapi kalau dia masih di sekitar sini Pak, ini wilayah kota kan, dan Kabupaten Gorontalo, ketika itu kami jujur saja datang tanpa pendampingan dari Bunda PAUD-nya ketika itu. Ya, yang kami tetap jalan untuk tetap kami jalan. Diinformasikan sih, tapi tadi kita informasikan meskipun mungkin ada kendala apa, jadi tidak mendampingi secara langsung. Yang jelas kami turun dan menemukan hal-hal yang saya sampaikan tadi. Kita kan untuk proses transisi PAUD yang Ibu lakukan ini mulai dari bulan Mei, berarti sampai detik inilah, sampai detik ini. Nah, kira-kira Ibu, Bunda, pada saat proses berjalannya itu ada nggak kira-kira, ternyata program ini belum jalan. Seharusnya program ini harusnya seperti ini, nggak seperti itu. Itu ada nggak kira-kira Bunda untuk perbaikan kita ke depannya itu? Betul sekali. Jadi begini, saya sampaikan bahwa namanya mengevaluasi, tentu kita harus mengevaluasi secara keseluruhan. Bukan cuma tadi ketika kita temuan lapangan ada SD yang sudah mengajarkan calistung, ya di yang harusnya masih masa perkenalan, itu kan temuan kita. Kita mengevaluasi kenapa itu terjadi.
ya. Hmm. Satu, ternyata gurunya belum menerima sosialisasi itu, Nah, belum sosialisasi, ya. Kenapa? Karena tadi salah satu penyebabnya komitmennya di bulan Mei. Iya. Kemudian proses untuk lulus TK kan sudah hampir lulus Oh tuh. iya, sudah mau habis. Sebentar lagi langsung masuk PPDB. Iya. Jadi terlalu mepet waktunya sehingga masa sosialisasi itu tidak efektif. Nah, sosialisasi Gitu. berarti Ya, ya. ya. Artinya kita tidak menyalahkan secara penuh ke sana, akan tapi kita juga melihat begitu. Sehingga saya sangat berharap sosialisasi ini bisa dilakukan jauh sebelumnya. Tidak nanti di start Mei, akan tetapi kalau bisa Maret, halusnya Februari. Iya. Apalagi kita kan di pelosok-pelosok banyak ya, yang kalau kita pakai via Zoom juga di sana terkendala dengan Iya, jaringan betul, misalnya betul. begitu kan. Jadi Iya. memang kita butuh waktu untuk turun, Pak. Mm-mm. Seperti itu supaya bisa efektif. Begitu. Untuk program ke depan, Bunda, untuk program ke depan, apakah misalnya sudah terpikir nih di Bunda itu, pokoknya untuk anggaplah dimulai Maret lah atau Februari ke depan itu sudah ada belum bayangan program yang akan Bunda lakukan sehingga transisi PAUD SD yang menyenangkan di Provinsi Gorontalo ini ya bisa maksimal lah gitu. Iya. Program prioritas dari Bunda. Iya. Ya, jadi begini Pak. Karena kan kembali kepada pendanaan tentu saja Iya. Karena kita turun itu tetap harus butuh transportasi ini, Iya, kita jujur betul, saja ya. betul. Nah, jadi saya meminta kepada pemerintah Provinsi Gorontalo agar supaya kalau ada dana CSR misalnya bisa mensupport kegiatan kami Bunda PAUD. Ya, alhamdulillah di penghujung ini kami mendapatkan dana itu, Pak. Oh, ya, yang bisa kami maksimalkan tadi, insya Allah mulai dari Februari mungkin kita sudah akan mulai menyusun agenda-agenda kita harus sosialisasi kemana. Oh ya, mulai nyusun Begitu. agenda harus Iya. lakukan kemana-kemana. Iya, kemana saja begitu. Dan sebetulnya selama rentang waktu ini hingga di bulan November ini kami sebetulnya tidak pernah berhenti dengan sosialisasi. Oh ya, berarti terus ini. Betul, Pak. Artinya begini, kita memanfaatkan momen-momen yang ada. Ada momen disampaikan. Ada, saya diundang untuk memberikan hadiah kepada anak-anak di acara lomba mewarnai. Karena kan banyak anak TK, banyak anak-anak SD awal, banyak orang tua di sana, Pak. Jadi di beberapa tempat, misalnya di Mufida ketika itu ada acara lomba mewarnai, banyak pesertanya. Orang tuanya juga banyak, itu ratusan juga, sekitar 600-700, Pak. Waktu itu saya bersyukur sekali. Saya tuh benar-benar setiap event yang seperti itu saya sangat senang diundang dan saya rasa ini kesempatan saya. Begitu untuk langsung saja menyampaikan hal-hal yang terkait dengan bagaimana mensukseskan gerakan PAUD ke SD yang menyenangkan. Nah, di sana ada orang tua, yaitu sasaran kita tadi kan Pak. Bukan cuma program ini diketahui oleh guru-guru saja, akan tapi juga utamanya orang tua murid. Sehingga event-event itu, momen-momen itu saya tidak sia-siakan. Jadi kami langsung, jadi ini teman-teman, Bu jangan lupa Bu sampaikan ada orang tua murid. Oh iya, jadi gitu. Saya punya teman-teman di Bunda PAUD, di PKK sebetulnya itu juga mensupport penuh, selalu mengingatkan. Jadi banyak tempat ketika ada acara-acara yang menghadirkan anak, saya tidak pernah lupa untuk menyampaikan itu. Berarti tidak terbatas harus ada momen tertentu, jadi ada aktivitas Bunda langsung disampaikan. Betul sekali. Jadi tidak terbatas waktu dan ruang menyampaikan festival itu. Betul sekali. Ya kan tadi Pak, berangkat dari komitmen. Iya, ya. komitmen Sehingga itu. sudah lewat apresiasi pun, tapi ketika ada, karena kita tidak mengejar apresiasi. Dan alhamdulillah rupanya ya, pemirsa rekan-rekan BPMP dimanapun berada, ini satu anugerah buat kita begitu. Tadi saya bilang kami tidak ya manusiawi lah ya kalau senang menerima ini gitu kan. Akan tetapi bagi kami secara moral ini satu simbolik yang merupakan wujud untuk tidak berhenti sampai di sini. Begitu. Apresiasi ini adalah untuk selalu kami lihat kami masih punya tugas yang banyak. Kami masih punya tugas besar, tugas mulia yang belum selesai ini. Saya kemarin bicara sama yang tim penilai dari pusat itu untuk mensinkronkan data dan menggali komitmen kami secara langsung di sini. Saya sampaikan bahwa kalaupun kami nanti dapat apresiasi, maka itu bukan
suatu tujuan utama dan tidak berhenti sampai di situ. Iya. Begitu, kami sampaikan itu komitmen kami ya, dan alhamdulillah saya bilang ini tersimpan di sini nih Pak, komitmen itu Pak. Dan karena ternyata ini setiap 2 tahun tapi beda-beda tema ya Pak, dari Kemendikbud, program-program yang serupa dengan ini. Ya, jadi tahun depan nanti malah nggak ada ya Pak, nggak akan ya. Jadi bukan maksudnya dari pusatnya itu malah tidak gitu. Nanti setiap 2 tahun. Begitu informasinya yang saya terima, sehingga secara seremonial acara-acara begini itu adanya 2 tahun. Berarti ini bisa bertahan lama. Yang harus dipertahankan untuk jangan sampai berhenti gitu kan, paling 2 tahunan. Jadi jangan sampai makanya berhenti. tahun ini tanpa ada kegiatan itu dilaksanakan secara seremonial, tetap tetap harus kita laksanakan. Ini tiap hari dilihat nih, waduh, bukan kebanggaan sekaligus amanah. Baik, Bunda, terakhir kami meminta kira-kira kita kan UPT, Kemendikbud Ristek dalam hal ini BPMP, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo, yang berada di Provinsi Gorontalo, yang salah satunya adalah kita menangani tentang transisi PAUD SD yang menyenangkan. Tugas kita salah satunya ini. Nah, kira-kira harapan Bunda PAUD Provinsi terhadap kita, sinergisitasnya seperti apa, kira-kira apa Bunda yang bisa nanti kita bisa sharingkan gitu. Ya, tentu saja saya kembali sampaikan bahwa kalau hanya satu bergerak itu tidak akan bisa tercapai, Pak. Tidak akan bisa terwujud. Maka dibutuhkan kolaborasi ya dengan berbagai pihak. Ya, apalagi kalau kita bicara kewenangan BPMP, maka saya titipkan Pak. Kalau BPMP punya program mau mensosialisasikan atau apapun itu, undang kami. Oh, siap Bunda. Libatkan kami. Alhamdulillah kalau Bunda mau hadir nanti kami siap. Iya, begitu. Bahkan ketika nanti ada kita adakan Monef, maka saya ingin ada pendampingan dari BPMP, karena Bunda PAUD itu dengan keterbatasan SDM tentu saja ya, dibanding BPMP tentu saja gitu kan ya, pasti BPMP masih lebih mumpuni ya, mempunyai strategi yang lebih baik dibanding daripada kami sendiri begitu. Kami Pokja Bunda PAUD, apalagi kan ini jabatan ex officio ya Pak. Ya, jadi harapan kami adalah supaya BPMP dalam hal ini khususnya melibatkan kami, berkolaborasi kita bersama-sama untuk program ini. Pada kesempatan di terakhir ini saya juga ingin menyampaikan harapan serta pesan-pesan kepada kita semua, teman-teman pemirsa, baik itu dari pihak BPMP sendiri ataupun jika tontonan ini disimak oleh halayak, oleh masyarakat kita, maka harapan saya adalah program ini adalah program yang sangat bagus, tapi harus disinergikan. Bukan cuma guru TK, bukan cuma guru SD, akan tetapi juga orang tua di rumah. Ya, ada satu kesatuan yang di dalamnya harus bersama-sama berkomitmen, ya, bahwa anak-anak itu adalah anak-anak yang harus kita berikan porsi dia, harus kita kedepankan haknya, jangan sampai dengan egoisme, ya, dengan sesuatu yang tidak menjadi pemahaman kita, kemudian anak-anak yang dikorbankan, seperti itu. Oke, terima kasih Bunda. Terima kasih sahabat BPMP Provinsi Gorontalo. Kita berada di penghujung cerita-cerita kita, cerita sangat menarik dengan Bunda PAUD Provinsi. Dan ada beberapa hal yang bisa kita petik. Yang pertama adalah bagaimana komitmen kita bersama dalam rangka untuk mewujudkan transisi PAUD SD yang menyenangkan. Kedua, Bunda PAUD tadi sudah menyampaikan konsistensinya. Jangan sampai hanya dapat apresiasi, sedangkan nggak bisa jalan lagi. Jadi konsistensi itu yang harus dikuatkan juga oleh kita semua. Oleh Bunda PAUD-nya, Pokjanya, dan kita semua. Dan ketiga adalah huyulah, gotong royong. Kolaborasi kita bersama bagaimana transisi PAUD SD ini menyenangkan. Dan kita pastikan pendidikan itu tidak bisa dilakukan 1-2 orang. Tapi adalah pendidikan harus dilakukan bersama-sama. Masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan semuanya. Termasuk Bunda PAUD, termasuk juga BPMP Provinsi Gorontalo. Terima kasih
sahabat BPMP Provinsi Gorontalo atas segala atensinya. Terima kasih juga atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di podcast Benua BPMP Provinsi Gorontalo selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.